Ini adalah sebuah hal yang sulit dikontrol, tapi akan menjadi baik jika bisa ditempatkan pada tempat yang sesuai. Karena yang seringkali menyakiti diri sendiri, tak lain adalah angan yang diletakkan terlalu tinggi di atas awan. Kembali lagi sama kita, Siniar Pembatas Kertas. Aku Baby. Aku Tasya. Wow, kita di mana nih? Kayak beda banget. Kita bukan ya. kayak settingan senior gitu ya, kayak Talk show. Iya, ini gue habis ini mau jamming kita hari ini kan. Jadi tuh hari ini konsepnya adalah gantian gitu. Kalau selama ini kan kayak gue mulai nyamperin lu kan. Iya, Ke ibu kota. Sekarang gue ke gantian gitu. Lu yang menghampiri gue. Kira lu tahu ongkos gue ke sini sama kayak gue pulang ke Bandung. Itu lalu merasakan gue waktu zaman-zaman masa-masa itu. Gile-gile banget sih kalau Iya. begini terus ceritanya. Semangat ya. Tapi nih ngomong-ngomong kayak gue udah rada agak lama nggak lihat lu gitu sebetulnya ya gak sih? Soalnya maaf banget ya buat para pendengar dan menonton kita, kalian kan pasti menantikan banget ya tiap Parah Rabu sih, tuh kayak udah dijadwalin mungkin di udah kalender. alarm ya gak sih kayak Tiap jam 3. 3 tuh akan ada Siniar Pembatas Kertas, tapi kita absen 1 minggu. Bener. Lu mematahkan ekspektasi penonton kita, pendengar Bener. kita. Gimana sih? Kok gua? Kita gak sih? Karena lu ulang tahun. Terus kenapa kalau gua ulang tahun? Ya Ya gitu alasan lah. aja sih. Oh, iya. Soalnya kalau ulang tahun pasti ultah. dimaafin. Oh iya, maaf ya teman-teman. Aku ultah Rabu kemarin. Jadi gitu deh. Enggak sih, enggak ada hubungannya ya, jangan gitu loh. Iya, tapi Sibuk aja sibuk. gitu deh. Kayak sebetulnya gue yakin kalian sudah mengekspektasikan video yang Dan luar biasa suara dari kita ini tuh Dan akan pesan-pesan kita muncul gitu. Tapi tuh nggak ada. enggak gitu. Gimana rasanya? Pertanggungjawabannya kita gitu. Gimana sih rasanya kalau lo berekspektasi tapi dipatahkan, tidak sesuai kenyataan? Sebetulnya masalah dipatahkan ekspektasi tuh banyak faktornya, banyak jenisnya juga nggak sih? Entah itu apakah benar ekspektasi lu tuh dipatahkan oleh orang itu, atau apakah sebetulnya matain ekspektasi lu tuh ya diri lu sendiri gitu. Karena kan ekspektasi tuh muncul dari mana sih? Kayak Dari kita. dari diri kita sendiri kan sebetulnya. Dan gue tuh kadang suka mikir ya, apakah misalnya lu mengekspektasikan sesuatu dari gue, dan gue tuh kayak suka mikir apakah gue memang benar bertanggung jawab atas ekspektasi lo itu? Enggak lah, karena gue nggak bilang. Oh, kalau nggak bilang gitu kan. Iya, maksudnya gini, ini langsung masuk nih, kocak. Kenapa ya? Enggak, gue tuh ini ngomongin ekspektasi gue baru inget karena nonton Euro kan. Lu nonton Euro nggak? Enggak. Nah, ada pertandingan Prancis versus Hungaria. Nah, Terus kan Prancis tuh kan habis juara ya, habis juara Euro nih. Jadi kan maksudnya dia tuh pasti berekspektasi menang melawan Hungaria. Fans-fansnya juga pasti berekspektasi seperti itu gitu. Hungaria pun kayak gila nih gue. Mungkin dari awal udah ini nggak sih? Langsung kenanya sama ini. Sama Prancis gitu ya. Nah, tahu hasil akhirnya apa? Hungaria menang. Enggak, hasil akhirnya mereka seri 1-1. Oh, yang maksud gue adalah, nah ketika mereka hasilnya seri 1-1, lu tahu nggak ekspresi mereka beda banget. Apa Perancisnya apa Hungaria ya? Hungarianya seneng banget. Oh, Gila itu penonton semua kayak wah. kayak gila banget Terus pasti ya. pemainnya juga sangat wah gitu ya. Terus Prancis kayak ngerti ya? Kayak pasti Itu mereka padahal- mencerna gitu Padahal nggak sih? hasilnya sama ya. Mereka sama-sama mendapatkan skor 1-1. Tapi karena ekspektasinya berbeda, ya outcome-nya juga beda dari mereka. dengan stimulus yang Menarik sama. sih ya. Iya, kayaknya itu deh bikin gua Soalnya dia tuh tiba-tiba ngomong, gimana kalau kita bahas ekspektasi? Gue tiba-tiba dapet ide itu di mimpi. Terus gue kayak, gila, cenayang lu, kata gue kan. Kenapa yang mendukun lu sekarang? Iya, gua bisa nonton Ternyata ada bola. backstory-nya. Oh, Jadi iya. intinya Tapi itu menarik sih. yang gua dapatkan adalah dengan stimulus yang sama ternyata respon kita bisa berbeda karena ekspektasi yang kita tanamkan di pikiran kita. Keren ya. Keren banget. Kayak ini, gila nih, quotes-nya ini satu aja. Bagus. Iya ya. Gue tidak pernah berpikir
Kayak gitu sih, maksudnya kayak bener juga ya, kayak padahal sama-sama satu tapi kok outcome-nya beda. Beda banget. Itu kayak gue sangat melihat perbedaan ekspresi. Itu filosofis banget ya, nonton bolanya lu mikirnya sampai sono gitu. Iya dong, harus dong. Tapi kalau dari lu sendiri gitu, di diri lu yang sekarang gitu, kayak lu merasa nggak apa ekspektasi yang orang tempatkan di lu gitu? Lu umur berapa sih sekarang? 23. Ya kan main di Twitter lagi rame tuh, misalnya umur 25 udah harus punya 100 juta. Lu 23 nih, bentar lagi 25, atau sekarang kayak gitu ada nggak sih? Kalau tuntutan kayak gitu gue nggak terlalu peduli ya. Gue beneran nggak terlalu peduli. Karena kita realistis ya. Iya realistis, sumpah realistis banget. Cuma jatuhnya gini, karena kan jatuhnya kita kan ke apa namanya branding diri gitu ya. Jadi kan orang tuh akan berekspektasi dari image yang kita tampilkan. Misalnya gue menampilkan image ya baik-baik aja gitu ya, adem ayem, lurus terus berhijab kan. Kaget. Ya nggak, pasti ekspektasinya akan selalu baik gitu loh. Iya bener. Jadi pas ya gitu sih. Cuma menurut gue ekspektasi itu adalah hal yang paling berat banget dilakukan. Kayak gini sih, itu tuh berat banget karena gini, ini benar-benar gue tahu banget teorinya, bukan teori, maksudnya banyak quotes kan. Don't expect too much, atau jangan harus maintain ekspektasi gitu. Gue tahu otak gue tuh berpikir tapi aplikasiannya tuh iya bener sih. Yang tadi gue bilang juga ya, meskipun gue nggak selalu bertanggung jawab sama ekspektasi orang, tapi ya sadar nggak sadar itu pasti kayak sesuatu yang kayak terbebani juga nggak sih, kayak lu bisa lift up ekspektasi baik orang gitu. Terus ya ini apa kayak untuk pertama kalinya ini kan gue ulang tahun 21 kali kan. Tapi kemarin tuh untuk pertama kalinya selama 21 tahun gue hidup, waktu kan gue tiap ulang tahun nih mah gue selalu ngajak doa gitu pagi. Doa pagi buat membuka hari gue di umur yang baru. Dan itu pertama kalinya mah gue di doa itu dia nyebut semoga Tuhan memberikan Tasya pasangan hidup yang baik. Dan itu gue kayak yang lagi sambil doa kayak udah masuk ya fase orang tua gue mengekspektasikan gue akan memulai hubungan yang serius arah ke sana. Terus gue kayak doa tapi gue tremor, bukannya damai sejahtera. Gue takut kan kayak wah gitu. Menarik sih. Tapi lo termasuk yang ini nggak? Kalau ada ya orang berharap apa sama lo jadi mikirin banget? Lumayan sih. Meskipun gue kayak ibaratnya kayak gue denial dan gue berusaha menunjukkan kayak gue nggak peduli, maksudnya ya gue akan berusaha lakuin yang gue bisa aja gitu. Tapi ya sadar nggak sadar pasti gue kepikiran lah. Dan maksudnya kalau apalagi misalnya itu ekspektasi yang ditaruh orang-orang terdekat gue sama gue. Dan meskipun misalnya itu sesuatu yang baik gitu, misalnya kayak Mami sih maunya berharap misalnya Tasya lulusnya cum laude misalnya gitu, itu kan sesuatu yang baik, ekspektasi yang baik gitu. Dan meskipun gue udah berusaha keras dan misalnya gue nggak dapet cum laude gitu, ya pasti gue akan tetap ngerasa I feel sorry for my mom gitu, pasti kan kayak maaf ya nggak bisa memenuhi ekspektasi mom yang itu, meskipun ya itu di luar kendali gue. Beda kalau misalnya gue kayak nggak berusaha sama sekali gitu kan. Jadi ya pasti tetaplah itu menjadi suatu beban pikiran, meskipun tanpa sadar pasti gue juga sering berekspektasi sama orang. Ya nggak sih? Tapi susah sih, lu kayak kalau lu tipe yang gitu, gue nggak terlalu peduli sih sama orang, apa yang orang harapkan sama diri gue. Tapi lu yang suka berekspektasi sama orang? Iya, gue sama diri gue sendiri malah. Oh, iya. Iya, maksudnya kalau untuk pencapaian atau apa-apa itu urusan gue yang punya mimpi gitu. Oh ya, pasti mimpi gue juga baik. Ekspektasi orang ya udahlah gitu, gue nggak mungkin bisa memenuhi segala ekspektasi orang lain. Karena gue cuma satu, gue cuma sendiri. Ini orang pasti berekspektasi tuh banyak. Otaknya tuh banyak, kemauannya banyak. Ya nggak mungkin bisa gue penuhi lah. Lu siapa? Bener. Tapi gue justru kalau diri gue ke gue sendiri, kayaknya gue memang bukan orang yang ambisius gimana banget. Jadi gue jarang memikirkan
ekspektasi buat diri gue sendiri, justru malah lebih ke kayak ekspektasi orang lain yang gue pikirkan malah jadi itu pikiran gue sendiri gitu. Dibanding gue yang kayak set goals buat diri sendiri. Tapi itu juga harusnya nggak boleh sih, maksudnya harusnya gue punya goal sendiri nggak sih? Iya, kita nggak apa-apa kita jadi 2 tim berbeda. Iya. Tapi ya sebetulnya senyamannya orang aja sih, maksudnya gue juga kayaknya gue oke-oke aja hidup yang kayak agak-agak go with flow gitu. Iya, yang nggak go with flow banget lah kalau lo mikirin ekspektasi orang. Iya benar sih, meskipun nggak terlalu sebaik itu sebetulnya sih. Untungnya ya orang tua gue tuh juga bukan tipe yang kayak gimana banget gitu expectationnya. Sekarang teman-teman gue udah dikit teman gue sekarang yang berekspektasi sama gue. Ya soalnya bedanya gini nih, kalau gue kan emang berekspektasi, gue lebih sering berekspektasi gitu loh. Jadi kebanyakan gue patah juga, gue seringnya gue mematahkan diri juga. Gue sering drop karena ekspektasi gue. Kalau lu berarti dropnya karena lu takut orang lain kecewa dengan hasil yang Iya lo ya lakukan. benar. Kalau gue ya gue kecewa karena diri gue juga gitu loh. Iya. Misalnya apa ya? Misalnya nggak, ekspektasi sesimpel gini. Gue berekspektasi besok gue libur misalnya. Gue santai besok, tiba-tiba enggak ada aja yang ganggu itu gue bisa kesel sendiri gitu loh, karena gue udah berekspektasi hal enak. Tiba-tiba ya elah kenapa sih jadi gini, tapi gue pengen gini nggak kesampaian gitu kayak gitu. Itu sesimpel itu, dan gue bisa bete karena hal-hal kayak gitu. Kalau gue apa ya, paling kalau kayak gitu gue misalnya ke orang lain sih kali ya. Kayak misalnya gue ini termasuk ekspektasi, misalnya gue kayak memperlakukan orang itu baik, ya gue berekspektasi dia akan melakukan hal yang sama gitu ke gue. Tapi kan nggak selalu selamanya kayak gitu kan. Iya, sama sih aku juga. Itu juga kayak bikin gitu kan. Iya, misalnya kita pengen diperlakukan apa. Gimana sih cewek suka kode-kode. Nah tapi itu yang kayak gue bilang juga tadi kan, gue cerita ke lu, gue pernah baca juga don't expect what you don't communicate. Nah ini tuh sering banget gue lihat gitu, kayak apalagi nih cewek-cewek yang kayak berekspektasi ih kok cowok gue nggak kayak gitu ya, cowok gue nggak kayak gini ya, tapi lu nggak pernah omongin gitu ya, gimana ceritanya lu mengekspektasikan sesuatu yang lu nggak pernah komunikasikan gitu ya. Misalnya kayak karena baru ulang tahun misalnya gini, misalnya ada cewek berekspektasi gue pas ulang tahun pasti gue akan disurprisein gini sama cowok gue, taunya cowoknya enggak kayak gitu. Iya, dan lu jadi kesel sama cowok lu. Padahal ya dia udah surprise dengan cara berbeda gitu ya. Iya, dengan cara dia sendiri, tapi malah lu kesel sama cowok itu karena ekspektasi lu sendiri gitu kan. Kayak ya bener-bener. Atau enggak juga lu tau gak sih orang-orang yang kayak, gue sering banget nih yang kayak misalnya sengaja mutusin biar kayak ditahan. Apaan sih? Emang itu ekspektasi? Iya, misalnya lu mutusin, lu expect-nya lu jangan tinggalin aku, tapi orangnya ternyata cuman ya udah kalau emang itu mau kamu, terus dia gini nggak terima kan, kayak biarin aku bilang gini lah, itu kan kayak lucu juga ya, tapi manusia tuh emang ekspektasi tuh susah cuy, paling susah dikontrol menurut gue. Itu hal yang apa ya, berat. Iya, di otak kita udah jangan ekspektasi, tapi otaknya juga gua mau berekspektasi apa lo gitu, mereka berantem. Bener sih, susah sih itu buat dikontrol, susah banget. Apalagi manusia pada kodratnya banyak mau gitu, ngerti gak? Dan nggak akan pernah puas gitu nggak sih? Puas, jadi ada keinginan baru, ada ekspektasi yang baru gitu. Lama-lama orang tuh kalau capek sama ekspektasi bodo amat. Malah iya, either kayak gitu nggak sih, either lu expect banget atau lu yang kayak bener-bener udah sudah terserah hidup gue mau jadi apa gitu. Lama-lama tuh gitu, terserah ya udah ya udah mau gimana. Iya kayak gue udah gitu deh, ya udah mau gimana gak sih, kayak ya udah lah. Iya tapi itu ada fasenya juga. Gue kadang
ekspektasi banget, tapi giliran gue capek pasti ya udah mau gimana, tapi ya udah mau gimana lama-lama juga capek. Tapi kalau misalnya ditempatkan di tempat yang benar dan di porsi yang baik juga, sebetulnya ekspektasi itu juga bukan sesuatu yang buruk gitu, karena itu bisa jadi apa ya, kayak semacam drive buat ambisi lo gitu. Iya. Kayak karena lu berekspektasi lo kayak gini, ya lu akan work hard buat ada di titik itu. Iya. Dan itu not a bad thing juga, asal jangan berlebihan, karena kalau berlebihan misalnya lu nggak berhasil memenuhi itu ya ngedown gitu kan. Tapi emang quotes favorit gue sepanjang hidup tuh emang sesuatu yang berlebihan tidak baik. Benar. Sama quotes favorit gue sepanjang hidup kayak right time, right person, right place gitu loh. Iya. Itu emang iya gitu. Jadi Bener-bener. itu dua hal yang ya emang itu segala kali kita bahas tuh pasti ujung-ujung ke sana. Nggak boleh berlebihan, ditempatkan di tempat yang tepat, waktu yang tepat dan baik gitu loh, pasti akan baik. Bener-bener sih. Gile. Gila, berat ya kita membahasnya, malah lagi hujan kan, jadi Ya kayak cuy. feel-nya dapet, ya, remang-remang gitu. Enggak remang-remang sih, tapi kayak tau kan lo kayak vibes-nya kan kayak agak coklat-coklat gitu kan, hujan-hujan, kaki yang angkat satu. Dua gue. Kalau dua, gue satu. Dua sih. Ya gitu deh. Gimana? Conclusion-nya? Apa ya udah tadi conclusion? Gue belum. Conclusion-nya adalah gue nggak bisa banyak berkasih quotes tentang ekspektasi sih sebenarnya, karena gue pun masih belum jadi orang yang bisa ngontrol ekspektasi. Yang bisa gue kasih tahu adalah jangan berlebihan. Ya, gue setuju itu juga. Jangan berlebihan. Ekspektasi kalau pada tempatnya dan amount yang benar ya bagus, asal jangan berlebihan gitu. Kalau mau mencapai sesuatu, berekspektasi lo akan berhasil untuk kasih optimisme dalam hidup lo, tapi lo juga harus berekspektasi akan kemungkinan terburuk kalau lo tidak akan mendapatkan itu. Jadi prepare, lo akan berhasil, tapi prepare juga untuk kegagalan lo gitu. Jadi sama-sama balance. Oke deh, itu dia hari ini. Berekspektasi sama senior ini. Tahu-tahu minggu depan nggak ada lagi. Nggak lah, parah banget. Udah lah. Tapi nggak apa-apa, biar mereka nggak berekspektasi. Oh ya, biar mereka kayak ada nggak ya, deg-degan kan nunggu gitu kan. Ya udah, kalau kalian punya cerita, komen atau apa tentang ekspektasi, cerita aja di DM kita, di komen kita. Terus juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sama kalau ada sesuatu yang kalian pengen ceritain, bisa kayak minggu depan bahas ini dong, bahas itu dong, boleh banget juga. Di bawah atau DM kita di @siniarmembataskertas. Dadah. Dadah. Dadah.